Selamat malam, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil manajemen proyek sistem informasi, tugas analisis bisnis, objek toko bangunan Lancar Jaya. Untuk anggota, yang pertama ada Kalista Felicia, yang kedua ada Valencia Pung Handoko, yang ketiga ada Jonathan, 4 Michael Fernando, 5 Sela Marcelia, 6 saya sendiri Reza Satria, dan 7 Eric Jonathan. Untuk selanjutnya ini ada company profile toko bangunan Lancar Jaya yang didirikan oleh Bapak Ali Uti. Didirikan pada tahun 2019 di Jalan Sungai Pinang, Banyuasin. Untuk bergeraknya di bidang alat-alat dan bangunan. Proses bisnis pada toko bangun Lancar Jaya, yakni toko bangun Lancar Jaya melayani transaksi jual beli baik dalam skala besar maupun kecil. Namun sejauh ini transaksi hanya dilakukan pada lingkup dalam kota saja. Meskipun transaksi dalam skala besar kerap dilakukan aktor-aktor pendukung operasional. Toko ini tidak terlalu banyak, yaitu kepala toko, kasir, dan 3 pegawai termasuk supir. Proses bisnis pada toko bangunan Lancar Jaya. Proses penjualan kepada pelanggan, yaitu pelanggan. Kemudian pelanggan datang ke toko dan menentukan barang yang akan dibeli. Setelah barang-barang yang ingin dibeli disebutkan, nota dibuat. Setelah nota dibuat dan ditotal, harga hitung, pembayaran dilakukan. Setelah pembayaran dilakukan, dilanjutkan dengan pengiriman barang ke sesuai alamat yang dituju. Proses pembelian barang kepada supplier. Kepala toko mengecek persediaan stok barang, kemudian kepala toko menghubungi supplier untuk memesan barang yang sekiranya memiliki stok yang sudah menipis. Selanjutnya pengiriman barang dilakukan oleh supplier, dan yang terakhir barang yang sampai dicek dari segi kuantitas dan kualitas lalu ditanda terima berupa nota akan diberikan dan akan dibayar sesuai dengan waktu jatuh tempo. Selanjutnya saya sarankan kepada teman saya. Terima kasih. Baiklah, jadi untuk proses bisnis pada objek yang kami pilih ini, kami menggunakan analisis Porter's 5 forces analysis, di mana yang pertama ada threat of new entrants, lalu the bargaining power of suppliers, bargaining power of buyers, threat of substitute products or service, dan yang terakhir adalah industry recovery. Untuk poin pertama, yaitu threat of new entrants atau ancaman dari pendatang baru, terdiri dari faktor-faktor yang pertama yaitu capital requirement, di mana pembukaan toko bangunan ini memerlukan investasi awal yang signifikan, terutama untuk inventaris dan fasilitas fisik seperti masuknya barang dan penyediaan tempat seperti ruko. Selanjutnya adalah brand loyalty, di mana toko bangunan ini memiliki pelanggan tetap karena sudah lama berdiri. Namun loyalty ini dapat terancam karena pendatang baru mungkin menggunakan sistem yang lebih efisien seperti aplikasi-aplikasi penjualan. Faktor selanjutnya adalah access to distribution channels, di mana toko bangunan ini sudah memiliki hubungan lama dengan pemasok, sedangkan pendatang baru mungkin harus mencari pemasok yang terpercaya dan membutuhkan waktu lagi. Yang terakhir adalah economies of scale. Jadi pendatang baru mungkin kesulitan mencapai skala ekonomi yang sama dengan toko ini karena toko ini sudah berdiri lama dan memiliki pelanggan tetap dan koneksi yang tentunya lebih banyak. Jadi dari faktor-faktor tersebut didapatkan analisis di mana pendatang baru mungkin akan kesulitan pada tahap awal operasi toko. Mengingat banyak hal yang harus mereka bangun dari awal, namun ini tidak menutup kemungkinan bagi pendatang baru untuk menyusul toko bangunan Lancar Jaya. Mengingat pendatang baru mungkin menggunakan sistem-sistem yang terintegritas dan lebih efisien. Mereka mungkin akan secara cepat memanjat dan mengungguli pemasukan toko-toko bangunan yang masih menggunakan sistem manual. Selanjutnya ada bargaining power of suppliers, di mana faktor-faktor yang memengaruhi
Yang pertama ada number of suppliers. Jika toko bangunan ini memiliki banyak pemasok, maka tawar-menawar dengan pemasok menjadi rendah. Dan apabila ada sedikit pemasok, maka tawar-menawar menjadi tinggi karena pemasok utama sedikit dan produknya sangat dibutuhkan di toko. Yang kedua ada switching cost. Toko bangunan Lancar Jaya mungkin kesulitan dalam memilih pemasok dikarenakan banyak pemasok baru yang menawarkan produk yang sama dengan harga yang berbeda dengan pemasok lain. Yang ketiga ada supplier straight forward integration. Ini supplier mungkin saja mengambil langkah untuk memasuki pasar penjualan langsung kepada konsumen akhir, sehingga ini juga menjadi tantangan toko. Next. Analisis dari faktor-faktor yang mempengaruhi tadi, jumlah pemasok yang sedikit berarti pemasok memiliki daya tawar-menawar yang tinggi. Pemasok tahu bahwa toko bangunan sangat bergantung pada mereka untuk memenuhi kebutuhan persediaan barang. Oke, yang ketiga di sini ada bargaining powers of buyers, di mana ini adalah kekuatan tawar-menawar pembeli. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu ada number of buyers, di mana toko ini telah memiliki beberapa pelanggan tetap, sehingga dapat mempermudah untuk menentukan harga dibandingkan dengan pembeli yang baru datang. Yang kedua di sini ada volume of purchases, itu di mana pembelian dalam jumlah besar dapat dengan mudah mendapatkan penawaran harga yang lebih rendah. Yang ketiga di sini ada switching cost, di mana harga toko lain itu bisa dijadikan sebagai bahan pembanding untuk mendapatkan harga yang lebih rendah lagi. Yang terakhir di sini ada buyers information availability. Pengetahuan pembeli mengenai stok barang itu akan mempermudah mereka untuk mendapatkan harga yang lebih bagus juga. Analisis dari faktor yang sudah saya sebutkan tadi, di mana pembeli yang membeli dalam jumlah besar itu akan lebih mudah untuk melakukan kegiatan tawar-menawar dengan pihak toko, karena telah menjadi langganan tetap dan juga pengetahuan para pembeli itu bisa itu yang sangat penting karena akan mempermudah pembeli untuk mendapatkan harga yang lebih bagus juga. Oke, yang keempat ada trade of substitute product or service atau ancaman produk atau layanan pengganti. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi, faktor-faktor yang mempengaruhinya ada availability of substitutes, yang dimana toko online atau pusat pembelanjaan yang menawarkan produk serupa menjadi ancaman serius bagi toko bangunan yang masih menggunakan metode manual. Yang kedua ada relative price and performance. Toko online sering menjual produk dengan harga lebih murah meskipun hanya berbeda merek. Hal ini menyebabkan berkurangnya pelanggan di toko bangunan yang masih bersifat secara konvensional karena konsumen lebih memilih harga yang lebih terjangkau dengan kualitas yang relatif sama. Yang ketiga, ada switching cost. Pelanggan seringkali sulit menerima produk dengan merek berbeda yang biasa mereka gunakan. Hal ini disebabkan oleh faktor yang mempengaruhi, yaitu merek yang sudah mereka percayai sebelumnya, serta faktor biaya yang seringkali menjadi pertimbangan. Next. Analisis dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi toko bangunan tradisional menghadapi persaingan yang ketat dengan toko online. Faktor yang mempengaruhinya persaingan seperti kenyamanan, harga lebih rendah, dan pilihan produk yang lebih banyak, membuat toko online menjadi ancaman serius bagi toko bangunan yang masih bersifat konvensional atau manual. Yang kelima adalah industry rivalry atau persaingan antar perusahaan dalam industri. Faktor-faktor yang mempengaruhi itu ada 4. Yang pertama adalah number of competitors. Ini jika di daerah tersebut juga terdapat banyak toko bangunan, toko Lancar Jaya akan menghadapi persaingan yang ketat dari segi pelayanan dan kelengkapan produk. Yang kedua, rate of industry growth, itu jika industri tumbuh lambat, persaingan akan meningkat karena perusahaan akan bersaing untuk pangsa pasar yang stagnan.
toko manual mungkin kesulitan untuk tetap relevan dalam lingkungan ini karena mereka tidak memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Yang ketiga adalah product differentiation. Toko bangunan akan memiliki kesulitan dalam membedakan beberapa produk yang mereka miliki. Dan yang keempat itu adalah fixed cost and storage cost. Biaya tetap yang tinggi seperti biaya penyimpanan dan operasional dapat membuat persaingan semakin sengit karena toko manual harus meningkatkan volume penjualan. Hal ini dapat berdampak pada harga jual mereka dan membuat mereka kurang kompetitif dibandingkan dengan pesaing yang lebih efisien dalam mengelola biaya. Analisisnya adalah dalam industri ini, persaingan diprediksi tinggi karena banyaknya toko bangunan yang bersaing dalam hal harga dan layanan. Toko-toko manual akan menghadapi tantangan yang lebih besar dalam bersaing dengan mereka yang mengadopsi teknologi untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih.